Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Arisya. Saya dari NIM A11 2021 13406, kelas 43 UG2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek aplikasi yang telah saya bangun, ya ini menggunakan Android Studio bahasa pemrograman Java. Nah, ini adalah aplikasinya, PowerPoint dari aplikasi proposalnya. Ini sudah pernah saya share di video sebelumnya tentang saya membuat RESTful API menggunakan framework API Lumen. Nah, ini kurang lebih PowerPoint ini sudah pernah saya jelaskan waktu itu. Jadi kita langsung masuk ke dalam aplikasinya saja ketika udah jadi ya. Oke. Mungkin ada beberapa layout yang mungkin saya agak sedikit berubah di dalam aplikasi ini karena ada beberapa fitur yang mungkin tidak bisa tampil di aplikasinya. Saya menggunakan Android Studio untuk membuatnya. Oke, langsung saja saya run aplikasinya. Ini saya sudah masuk ke project aplikasinya, aplikasi Apoti. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Ya, kita perbesar untuk tampilannya dulu ya, karena kita akan melihat aplikasinya secara langsung. Oh, ini kebesaran. Oke, segini cukup ya. Jadi ini adalah halaman login untuk aplikasi Posyandu Melati. Ini ada kolom form ya berupa edit text untuk menginputkan username dan juga password di bawahnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang ada. Kalau misalkan kita langsung klik login, nah ini username tidak boleh kosong dan password juga tidak boleh kosong. Nah, ini password tidak boleh kosong. Ya, username tidak boleh kosong dan passwordnya juga nggak boleh kosong. Kalau misalkan berarti kita harus inputin username dulu. Coba ya kita misalkan Kipu gitu ya. Nah, ini password tidak boleh kosong gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian kita sebelum masuk ke login, kita masuk dulu ke ada di sini ada bukan tombol sih, kayak text view. Yang text view ini bisa diklik dan langsung terhubung ke halaman register, yang mana register ini bisa untuk mendaftarkan akun untuk masuk di aplikasi ini buat akun. Nah, ini masuk ke halaman register. Di halaman register ini ada beberapa data yang nantinya bisa diinputkan oleh user, mulai dari username, nama lengkap, email, password, sama konfirmasi password. Di sini juga ada beberapa fungsi di dalam register. Yang pertama, registernya bisa misalkan kolomnya kosong, kita klik register nanti akan muncul tolong isikan kolom registrasi. Berarti ini belum diisi gitu intinya. Oke, kita langsung aja isi kolom registrasinya. Kita klik Onil misalkan, contoh nama lengkapnya Cornelia Vanessa. Oke. Kemudian kita masuk ke emailnya. Oke, di sini kita langsung masuk, kita lanjut lagi untuk mengisi kolom selanjutnya yaitu email. Kita isi misalkan onil@gmail.com. Passwordnya kita isi Onil aja ya biar gampang ya. Onil kecil semua. Konfirmasi. Nah, di sini juga ada fungsi konfirmasi password dan password. Kalau passwordnya itu kalau konfirmasi passwordnya itu tidak sesuai dengan passwordnya, nanti akan muncul alert yang kita isi Onil Q. Ini kan salah ya. Nah, password tidak sama, jadi kita harus samain dulu passwordnya. Onil, dah. Apabila kita klik registrasi nanti akan balik ke menu utama. Kita balik ke menu login untuk meloginkan hingga masuk ke halaman beranda. Nah, ya sudah bisa, dan kita cek dulu di sini di Firebase-nya apakah sudah muncul. Nah, ya ini sudah muncul ya. Onil. Nah, ternyata Onil tuh sudah ada di sini. Onil tuh ternyata sebelumnya sudah diinputkan dan datanya juga sama, jadi mungkin ya akan keluarnya seperti ini juga Onil. Ya, intinya seperti itu. Kalau kita tambahkan data yang lain pun juga sama seperti itu. Oke, kemudian kita langsung masuk ke loginnya aja, login.
Onil loading loading. Nah, kita udah masuk ke dalam aplikasi di menu beranda. Nah, di sini ada beberapa activity yang bisa saya tampilkan. Sini ada halaman berandanya, ada slideshow iklan dari Posyandu-nya, ada pemberitahuan ya lindungi hati Anda segala macam, Posyandu sahabat masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tombol yang bisa diklik di halaman beranda ini, di halaman home. Ini kan kita berada di home ya. Ini ada navigasi bar yang nantinya juga bisa diklik. Kita sebelum klik navigasi barnya, kita masuk ke yang bisa diklik di atas dulu. Ini ada buku panduan, 3 buku panduan ini bisa diklik dan nanti akan terhubung langsung ke drive buku panduan yang sesuai dengan judulnya. Misalkan kita klik ini. Nah, ini langsung masuk opening ke G Drive. Nah, ini buku panduannya sesuai dengan apa yang ada di judul tersebut. Bisa baca sendiri. Kita kembali. Nah, ini juga sama bisa semua. Nah, tuh kan sama. Selanjutnya juga sama bisa diklik. Nah, ini bentuknya PDF semua, sudah saya jadikan satu rangkuman di dalam sebuah G Drive yang nantinya bisa diakses oleh semua orang yang bisa memiliki linknya. Nah, ini adalah beberapa buku panduan dari Posyandu. Nah, selanjutnya ini ada button ebook panduan. Button ebook panduan ini bisa digunakan sebagai shortcut untuk menambahkan buku-buku panduan yang sekiranya tidak ada di sini gitu. Kita belum menambahkan lagi buku panduannya. Nah, di sini tuh sebenarnya saya baru menginputkan 3 buku panduan ini ke dalam satu folder. Jadi ketika kita klik button ebook panduan, nanti akan masuk ke dalam folder yang mana isinya adalah buku-buku yang di atas ini. Nanti ini juga bisa ditambahkan lagi buku-buku yang lain gitu. Nah, ini tadi buku tadi. Kita munculnya ke folder G Drive. Nah, ini 3. Ya, sudah muncul. Nah, di sini di bawah juga ada image view. Image view ini juga bisa diklik. Sebenarnya dikliknya itu masuk ke dalam website yang mana ini adalah website yang berhubungan dengan kategori dari Posyandu. Yang pertama ada Posyandu remaja putri, ada ibu hamil, anak, dan yang terakhir adalah lansia. Kita klik remaja putri, kita masuk ke website yang dimana nanti isinya tentang informasi mengenai Posyandu remaja putri. Gitu. Ini saya ngambilnya di internet, jadi ya mungkin saya referensinya dari internet aja gitu. Nah, itu remaja itu bagaimana segala macam sudah saya terkonekkan. Sama juga yang ibu hamil dan anak juga bisa diklik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini beda-beda ya, pembahasannya di setiap website beda-beda sesuai dengan kategori dari Posyandu yang telah ditetapkan. Ini Posyandu lansia. Nah, oke, di halaman home mungkin cukup. Kita lanjut ke halaman. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini setelah dari home, kita langsung masuk ke kita coba dulu ya untuk register kembali. Tadi kan kita udah menginputkan data yang sama, ternyata data yang sama itu masuk ke Firebase juga bacanya sama. Jadi kita coba logout lagi untuk register lagi untuk data barunya. Nah, di sini di navbar itu ada akun. Di sini akunnya itu menampilkan apa yang udah kita inputkan. Jadi kita ini di sini input seputar akun, ada email, ada password, ada itu, dan di sini ada logout juga. Jadi kita bisa logout itu kembali ke halaman login. Nah, ini kita coba buat akun. Kita kasih nama misalkan Ayana Syihab. Emailnya ayana@gmail.com. Ayana. Nah, itu udah bisa. Dan Ayana juga masuk ke dalam real time database-nya. Berarti walaupun kita masuk ke halaman login juga masuk harusnya. Ya, benar. Oke, akun sudah, halaman home juga sudah. Kemudian ada di sini untuk menambahkan. Nah, di sini adalah yang terpentingnya. Di sini ada untuk menambahkan recycle view daripada data perkembangan setiap
user, nantinya itu bisa dikategorikan beberapa bagian. Di sini ada remaja putri, anak-anak atau lansia atau ibu hamil, kita juga remaja putri. Kita inputkan tinggi badannya, misalkan tinggi badannya adalah 170. Berat badannya adalah 68, misalkan contoh. NIK-nya kita sembarang aja. Ini nggak ada ketentuan juga di fungsi saya untuk menambahkan NIK seberapa banyak. Itu kita nggak kasih parameter. Tensi darahnya adalah maybe 120/90 ya. Nama pasiennya adalah Marsha. Oke, Marsha. Oke, sudah kita kirim data. Nah, di sini data kesehatan telah tersimpan. Nah, kalau misalkan isinya kosong itu gimana sih? Kalau isinya kosong gini. Data kesehatan belum lengkap atau belum diisi. Lengkapi dahulu gitu. Nah, nantinya data ini akan masuk ke dalam sini. Nah, Ayana Shahab sudah ada. Nah, di sini udah muncul Ayana Shahab. Nah, di sini sebelumnya juga udah menginputkan yang lainnya. Ada Marsha. Oh, sorry, ini yang Marsha yang terbaru ya, Marsha. Tadi Ayana Shahab udah diinputkan oleh saya. Oke, di sini juga bisa kita hapus beberapa bagiannya, ada melodi, ada Marsha. Kita coba kita hapus melodi. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Hapus. Nah, bisa. Dan setelah itu kita bisa juga untuk menampilkan data. Di sini sebenarnya ada beberapa fitur yang gak ku tampilkan juga. Namun nanti project ini akan saya share di GitHub. Seiring dengan berjalan waktu mungkin saya akan update secara berkala. Ada penambahan foto, bisa upload foto, bisa interaksi lainnya mungkin ya. Ini akan saya update. Di sini sudah sesuai ya. Ibu hamil, Ayana Shahab. Kita lihat detailnya. Detailnya itu seperti ini bentukannya. Ada kategorinya adalah posyandu, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, NIK, kemudian jaraknya sekian. Kemudian kita bisa melakukan update data. Update datanya misalkan kita mau ganti Ayana Shahab jadi Jesslyn. Jangan Jesslyn. Kita ganti misalkan Shania Gracia. Oke, kita update. Berhasil diubah. Coba kita lihat. Nah, sudah berhasil diubah juga. Shania Gracia. Coba kita update yang lain untuk masalah kategori ya. Coba ya. Kita update semua deh. Kategori ini kecuali nama ya. Kita update semua ya. Kategorinya kita ganti jadi remaja putri. Tinggi badannya kita ganti. Berat badannya kita ganti jadi 60. Ini kita ganti. Ini data kita ganti normal. Ini di batas normal, dilewati batas normal ya. Ini rendah juga sih. Nah, kita update. Dan berhasil diubah. Ya, udah terubah. Di sini ada NIK juga nampil langsung. Nah, ini udah bisa berhasil diupdate. Jadi data recycle view-nya sudah berhasil diupdate. Nah, remaja putri segala macam sudah bisa diupdate. Nah, di sini juga terlepas dari itu kalian bisa klik kembali untuk kembali ke fragmen sebelumnya. Di sini juga ada tombol juga di sini. Tombol di sini itu untuk kembali juga sama dengan yang di bawaan dari handphonenya, dari emulatornya. Ini kembalinya akan menuju ke halaman berandanya. Oke, setelah itu yang terakhir adalah fragmen, di mana fragmen ini belum diupdate sebelumnya. Di sini cuma bisa menampilkan saja. Di sini buttonnya juga belum bisa menyimpan. Nanti secara berkala akan saya update juga di GitHub. Ya, ini ada menampilkan. Ya, ini kalau misalkan kita klik ini akan langsung berpindah otomatis tuh. Ini kita bisa kembali ke sini ya. Kita klik juga di sini. Nah, 2022 sama itu cuma bisa seperti itu. Simpan tanggalnya belum berfungsi. Jadi nanti akan saya update secara berkala juga. Oke, mungkin tampilan dari aplikasinya seperti ini. Kita beralih ke dalam penjelasan dari codingan atau fungsinya, setiap fungsinya ke penjelasan berikutnya. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yang mana ini adalah penjelasan dari codingnya setiap bagiannya. Di tugas ini juga diminta untuk di sini juga diminta untuk menjelaskan codingannya, perubahan layout, activity, dan penyimpanan tampilan dari database server
ataupun menggunakan Firebase-nya gitu kan. Dan di sini kita jelaskan dulu di sini itu khusus Firebase real time database yang digunakan untuk login dan register. Jadi setiap inputannya masuk dari register ini akan langsung masuk ke dalam sini, ke database ini, di dalam database real time database, yang dimana kita menggunakan tabelnya ini tabel usernya ini berisi beberapa kolom. Nah, ini ada Ayana, kolomnya berisi username, nama, password, dan segala macam sampai bawah. Ya, seperti itu sampai bawah. Oke. Kemudian di sini saya menjelaskan beberapa fragmen. Jadi saya menggunakan fragmen di sini itu bertujuan untuk karena saya menggunakan navigasi bar di bawah sini. Saya menggunakan navigasi bar Miao button. Di sini saya dependensinya juga sudah ada, saya berikan. Mana ya? Miao button. Di sini adalah dependensi untuk Miao button. Varian Miao button Java. Yap, di sini adalah dependensi untuk navbar. Ada butterknife, ada card view, ada untuk foto menjadi lingkaran, circle image. Kemudian ini ada slideshow. Slideshow ini untuk menampilkan slideshow yang tadi untuk iklan. Nah, itu yang lainnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam activity-nya. Karena setiap dari fragment ini berkaitan dengan activity yang nanti akan dimunculkan setiap aplikasi yang diminta gitu. Jadi nanti setiap fragmennya ini berkaitan dengan aplikasi yang dimunculkan dari setiap layout yang akan ada di dalam aplikasi yang dimunculkan setiap kita klik dari navigasi bar tersebut. Yang pertama adalah calendar activity. Calendar activity ini adalah yang di sini. Nah, di sini ini untuk hanya menampilkan kalender, di mana kalender ini bisa diklik sesuai dengan. Nah, ini hanya menampilkan nilai berupa kita klik berapa gitu, kita akan muncul di tanggal berapa, tapi kita belum menyimpan data daripada kalender ini, karena nantinya juga masih bingung nanti fungsinya itu mau digunakan untuk apa ketika kita simpan aja gitu kan. Jadi ya udah kita biarin aja, nantinya akan saya upload secara berkala juga. Ada data akun. Ini data akun di sini adalah untuk menampilkan tadi yang di dalam akun ini. Nah, halaman akun di sini kita menampilkan email, passwordnya kita hide. Ini adalah user model yang mana untuk menampilkan dari setiap inputan data daripada yang kita inputkan daripada register dan loginnya. Selanjutnya di sini ada akun fragment. Akun fragment ini untuk menampilkan dari fragment akun. Ya, ini seperti ini. Fungsinya segala macam. Ada menggunakan set by preference juga. Oke, mungkin seperti ini di dalam akun fragment. Kemudian kita lanjut ke dalam ini udah calendar activity. Oh iya. Enggak. Nah, di dalam sini juga sama. Di dalam sebenarnya saya tadi menjelaskan calendar activity untuk menampilkan setiap kalender ya di sini ya, fragment kalender ya. Sebenarnya ini belum saya hapus activity kalendernya, ini bawaan default, bukan bawaan default, sorry. Untuk menampilkan layoutnya terlebih dahulu. Jadi untuk saya nyoba-nyoba coding di dalam sini untuk setiap fungsinya apakah berjalan dengan baik, baru saya pindahkan ke fragment gitu. Jadi kan fungsi dari fragment kan berbeda ya, jadi nggak bisa langsung coba kita fragmentnya. Jadi daripada kita ribet, mending kita tampilkan di calendar activity dulu. Ya, ini sebenarnya sama aja sih, isinya sama ada fragment, cuma ya fragment ini yang berfungsi, yang calendar activity-nya tidak berfungsi atau diabaikan lah. Ini sama aja isinya soalnya. Nah, DB Health ini adalah digunakan database untuk penyimpanan daripada tadi inputan dari user tentang data daripada kesehatan, yang mana data kesehatan ini akan ditampilkan di recycle view. Database ini itu saya menggunakan saya menggunakan SQLite Open Helper, di mana SQLite ini untuk menyimpan data di dalam penyimpanan lokal. Nah, ini database-nya. Pertama saya abstrakkan dulu kelasnya. My column implement space column. Stringnya ada nama tabelnya saya berikan nama data health, kategori post itu untuk kategori posyandu.
nama pasien segala macam sampai dengan fotonya. Namun fotonya belum berfungsi ya, karena belum bisa diupload atau belum ada fungsi yang menerangkan daripada penguploadan dari fotonya. Cuman saya berikan inisialisasi terlebih dahulu. Private static final stringnya ini berisi nama database-nya. Database-nya ini database Apothy Health 3.db. Versi database-nya 1 di sini adalah untuk meng-create table-nya daripada database ini. Yang saya gunakan adalah di sini ada NIK digunakan sebagai integer daripada primary key. NIK di sini digunakan sebagai primary key yang berbentuk tip atau bertipe data integer. Ini digunakan untuk nantinya sebagai digunakan hapus, update dan juga update dan juga menampilkan recycle view-nya. Di sini ada drop juga, drop tabel if exists, database context segala macam, on create database. Oke. Kemudian kita lanjut ke fragmen selanjutnya. Nah, detail perkembangan di sini itu adalah bukan fragmen ya. Ini activity untuk menampilkan. Nah, ketika kita klik button detail itu akan menampilkan itu. Nah, dia akan menampilkan detail kesehatan daripada user yang telah diinputkan di recycle view-nya. Nah, di sini seperti ini bentukannya. Ini data yang saya deklarasikan. Ada on create save. Ini merujuk ke layout detail perkembangan. Step layoutnya di sini. Nanti saya akan jelaskan layoutnya. Oke, kita langsung buka layoutnya aja deh, biar. Nah, ini adalah layoutnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sama kan? Nah, ini nanti datanya terisi oleh data inputan user ya. Ini nama pasiennya Gracia, kategorinya remaja putri, segala macam. Kemudian kita lanjut lagi ke detailnya. Oke, di sini ada button juga untuk update, button untuk back, update untuk mengupdate. Kita masuk ke dalam di sini kita masuk ke dalam activity update. Kita langsung jelaskan di activity update ya habisnya. Kita back, bawahnya sih back aja sih. Ini get data untuk mengambil data yang ada di user di sini. Dari select from tabelnya apa, nama tabelnya tadi adalah database health ya. Ini kita berikan parameter aja di nama tabel gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke activity update-nya. Nah, activity update ini berisi form yang kurang lebih sama dengan registrasi, tapi bedanya ini formnya udah diisi. Ketika kita klik update, nah kita akan udah isi sesuai dengan data yang telah diinputkan oleh user, dan kita ingin mengubahnya menjadi apa. Kita buka dulu layoutnya seperti apa. Nah, ini layoutnya. Layoutnya kurang lebih seperti ini. Oke. Kita kembali ke update activity. Update activity yang hampir sama ya, kurang lebih ya sama register. Ya register kita belum jelasin ya, register sama login ya, nanti kita jelasin ya. Oke. Ini kita new category post. Ketika kita set daripada update-nya, nanti akan terpost di detailnya, itu akan terupdate juga di detail dan recycle view-nya gitu. Ini ada set up data dari kategori, ada values-nya juga, database host, ada kategori post, set kategori, dan ini. Oke, kita lanjut penjelasannya. Jadi ini adalah keadaan dimana fungsi untuk update. Ketika kita berhasil mengupdate dari datanya, maka kita akan muncul toast ataupun alert, yang dimana ini adalah tulisannya berhasil diubah gitu. Jadi datanya berhasil diubah, nanti akan muncul, kita akan kembali ke activity awal. Kalau nggak salah kita di awal nih, ini kalau kita berhasil setup datanya, set update data itu, kita akan kembali ke main activity atau activity awal, di mana activity awal ini adalah digunakan menampilkan home gitu. Kita berhasil, kita kembali ke home, kita langsung cek lagi di navbarnya, klik di fragmen progressnya, nanti akan muncul data yang telah terupdate gitu. Yang update-nya set on click listener-nya. Oke. Update sudah, kita lanjut ke health fragment. Kita sesuai urutan aja ya.
Hold fragment di sini adalah digunakan untuk bukan register, sorry. Kita akan untuk menginputkan data-data dari kesehatan setiap user. Jadi setiap login itu bisa kita inputin beberapa beberapa data-data user. Misalkan saya mewakili daripada keluarga ini, misalkan ada lansia, ada remaja putri, ada anak, ada ibu hamil, itu bisa kita inputkan di dalam satu user atau satu login. Jadi kita nanti akan muncul list cycle view yang ada gitu kan. Jadi ini di sini sesuai dengan inputannya. Ini merujuk ke daripada layoutnya fragment holdnya. Kita buka fragment holdnya. Ya, kita buka fragment hold. Nah, ini hold. Ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada remaja, ada kategori posyandu, tinggi badan, berat badan, NIK, tensi darah, nama pasien. Ada kirim data. Kurang lebih seperti ini tampilan dari layout fragment hold-nya. Ini ada button simpan. Ada simpan klik. Nah, ketika kondisinya di sini ada fungsi di mana kondisinya itu adalah ketika data kesehatan belum terisi atau lengkap. Ini. Nah, data kesehatan belum lengkap atau belum diisi, lengkap terlebih dahulu. Ini akan muncul seperti ini. Alert TOS. Nah, ini untuk mengset datanya. Ketika kita menginputkan, nanti akan di-set dan kita akan mengirimkan datanya ke database SQLite. Nanti akan ditampilkan di recycle view-nya. Ya, untuk save data, untuk menyimpan data, dan ada clear data. Oke, kita lanjut langsung ke home fragment. Home fragment di sini hanya beberapa inputan. Ini nggak ada inputan ya di sini ya. Hanya apa ya namanya? Hanya melink ke beberapa link seperti kayak tadi Google Drive, ada Google folder juga, dan di sini ada website. Ini kan untuk website dan juga website. Yang atas ini untuk Google Drive. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Ada saya inisialisasikan button juga, image slider ini secara otomatis ya. Menggunakan slide ini. Nah, ya, otomatis. Ini ada home fragment. Nah, di sini ada deklarasi setiap linknya yang nantinya akan masuk ke dalam apa namanya, ini ada deklarasi setiap ID-nya, terus kita ini linknya masuk ke sini, link sini. Dan ketika kita klik buku 1 nanti akan muncul ini. Ini adalah slide model untuk fotonya. Fotonya saya menggunakan image URL, jadi nggak langsung kita gunakan kita download di drawable, tapi kita langsung link menggunakan URL-nya. Ini otomatis kita harus, ketika kita buka aplikasi harus harus terkoneksi dengan jaringan. Itu akan, kalau nggak terkoneksi dengan jaringan ya image slidernya nggak muncul gitu, karena kita kan langsung terkonek dengan website ini. Nah, ini sama ya, buku 1, buku 3, URL-nya juga termasuk terkonek ke Drive. Kalau Drive kan mungkin ketika kita klik baru kita harus terkoneksi dengan datanya, dengan internet untuk mengakses bukunya. Sama, di bawah juga website, jadi kita hanya klik-klik websitenya aja. Seperti itu kurang lebih ya. Ini ada lansia, ada anak-anak, ada remaja putri, ada ibu hamil, dan segala macam. Home fragment di sini merujuk ke tampilan layout mana ya? Tampilan layout fragment home. Oke, di sini ada ini. Nah, di sini kurang lebih seperti ini tampilannya kalau kita lihat di layout XML-nya. Di sini tuh image slidernya kan nggak muncul ya, karena ini harus terkoneksi dengan internet. Jadi ya di XML nggak akan munculnya ketika kita udah run di aplikasi di emulator ya. Ini untuk image slidernya pakainya ini dependensinya itu kalau nggak salah di sini. Image slidernya itu untuk ini mana ya? Ini GitHub Dance Coskun ya, itu kalian bisa ambil aja dependensinya. Oke, mungkin fragment home juga cukup sekian di sini. Kita lanjut ke login. Login di sini itu kita kembali aja ya. Kita logout.
Nah, di akun juga tadi ada button logout ya, lupa saya jelasin. Di akun tadi ada button logout, button keluar di sini. Ketika kita keluar, kita akan kembali get activity ke login class. Kita akan kembali ke login kelas login atau activity login gitu. Di sini activity login di sini, kita lanjut ke activity login. Terhubung ke layout halaman login. Halaman login di sini berisi 2 inputan, user dan password. Yang mana ini sudah di set up di activity login. Username login dan password login, ada button login button, ada username key untuk mengetahui, karena kan di sini kita menggunakan database Firebase database, jadi kita mengambilnya menggunakan kunci key-nya yang digunakan setiap inputan itu harus menggunakan kuncinya. Jadi ketika kita mengambil datanya kita tidak menggunakan ID tapi kita menggunakan key-nya itu ya username untuk menarik daripada data setiap inputannya gitu. Username login, redirect to register ini adalah digunakan untuk text view di sini buat akun untuk menghubungkan halaman login ke activity register gitu ya. Activity login ke activity register. Ketika kita klik ya akan muncul ke activity register. Nah, ini untuk set on click-nya. Nah, di sini ada kondisi di mana username tidak boleh kosong, seperti tadi saya sudah jelaskan. Kalau misalkan kita kosong, ya ketika kita klik login pasti muncul alert atau task username tidak boleh kosong. Begitu juga password tidak boleh kosong dan seterusnya. Kita akan masuk ke reference, database reference. Nah, ini kita menggunakan tabelnya user. Nah, ini parameternya atau apa ya, istilahnya tuh kayak mengambil kuncinya itu dari username gitu. Kita tidak menggunakan kuncinya dari ID tapi kita menggunakan username gitu. Seperti tadi ya di Firebase di sini ya. Nah, Ayana, kemudian Ayana, Budi, Flora segala macam. Oke. Ini ada kondisi di mana passwordnya salah. Oke, kita coba ya passwordnya salah ya. Onil, passwordnya Onil. Ini kondisi passwordnya salah. Password salah gitu. Kalau misalkan username yang salah, username tidak ada gitu. Kalau username-nya belum terdaftar. Kita klik ini. Oniela itu siapa? Username tidak ditemukan gitu. Nah, ini nih, username tidak ditemukan. Oke, mungkin lanjut ke main activity. Main activity di sini gunakan untuk nggak banyak sih. Main activity di sini untuk halaman beranda, masuk ke halaman beranda. Sebenarnya masuk ke halaman beranda ataupun main activity main juga bisa, tapi ini aku menggunakan layoutnya halaman beranda aja. Di sini kosongan saja. Di sini tuh isinya cuman navigasi bar, dimana navigasi bar ini adalah digunakan untuk memindahkan navbar untuk bisa klik navbar tersebut agar bisa terkoneksi ke fragmen-fragmen yang disesuaikan dengan layoutnya gitu. Ini main activity-nya isinya cuman ketika kita klik navigasi ini, kita akan ke home, ke kesehatan, ke jadwal, ke progress, ke akun gitu. Ini adalah ikonnya dari drivable, icon home-nya, icon kesehatan, icon jadwal, icon progress, icon akun. Nah, di sini ada kondisi switch cache di mana ketika kita klik atau cache yang pertama itu ketika klik yang sebelah sini itu kita klik home fragment akan muncul akan langsung masuk ke activity home fragment, activity hot, activity dead. Di sini case 2, case 3, case 4 dan case 5. Break, setiap case-nya itu ada break-nya keluar. Ini ada muncul load fragment ini untuk digunakan untuk ini ketika kita untuk mendapatkan frame layout-nya. Jadi setiap ketika kita klik navigasi bar itu akan terhubung ke frame layout dari masing-masing activity frame dari home ataupun progress segala macam. Nah, ini juga ada kondisi. Kita masuk dulu ya. Sorry. Kita masuk ke halaman ini ya. Oh, ini. Kita masuk ke halaman sini. Di sini tuh kita apa ya? Oh ya, kalau kita klik 2 kali, misalkan kita klik di sini. Nah, itu kamu sudah berada di halaman ini gitu.
Sudah berada di menu ini gitu. Nah, ini muncul alert atau tasknya. Oke, kita lanjut ke fragment prosesnya. Fragment prosesnya juga kurang lebih sama dengan apa ya? Oh, enggak sama. Fragment prosesnya ini untuk menampilkan recycle view-nya. Recycle view-nya ini untuk daripada ngambil data dari SQL tadi. Kita inisialiskan recycle view, ada adapter dari recycle view-nya. Di sini ada adapternya, layoutnya, linear layout, get activity. Ini untuk yang ditampilkan di recycle view-nya, karena nggak semuanya ditampilkan. Nanti yang ditampilkan itu di detail perkembangannya. Ada NIK, ada kategori, ada nama pasien. Nah, ini kita lihat ya. Ada NIK, ini ada data perkembangan Sania Gracia, nama pasien. NIK-nya ini, kategorinya ini, remaja putri. Itu udah semua ya. Oke, di sini ada untuk menampilkan. Ini RV-nya ini untuk recycle view-nya. Kalau kita klik, nah sini. Sebenarnya ini nggak muncul fotonya, nggak tahu kenapa ya. Nanti mungkin saya akan cari tahu. Harusnya sih muncul. Oke, di sini layoutnya fix. Oke, lanjut. Ini swipe refresh-nya untuk merefresh daripada tampilannya. Nah, itu untuk refresh saja. Nah, kurang lebih seperti ini dari kode coding di progress fragment. Nah, di sini ada recycle view adapter. Nah, di sini bentar. Sebelum masuk ke recycle view adapter, di sini untuk mengambil datanya itu dari tabel ya. Select semua from database hold, kolomnya itu nama tabel. My column, titik kolom, nama tabel gitu. Ini mengambil datanya. Ini loopingnya itu sesuai dengan cursornya. Di bawah tadi sesuai dengan itu. Ketika kita klik ini akan hapus otomatis ya. Nah, itu akan naik ke atas gitu. Oke, kita lanjut ke recycle view adapter. Recycle view adapter sini untuk digunakan untuk sebagai adapter daripada recycle view. Recycle view ini digunakan untuk menampilkan ini ya di progress fragment. Ini ada array listnya, kategori list, nama pasien list, foto list, dan NIK list. Ini untuk menampilkan di sini ya semuanya ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Di sini ada delete, tadi untuk delete, ini ada fotonya nggak muncul ya. Ini untuk membuat view, untuk menyiapkan dan menyiapkan recycle view. Nah, ini item perkembangan ini berisi ini ya, detail. Kita masuk ke detailnya gitu. Detail perkembangan. Activity detail perkembangan masuk ke layout item perkembangan. Ini untuk mendapatkan nilainya, get position. Untuk meletakkan posisinya itu di mana. Ini berpengaruh di sini. Nah, iya. Ada delete untuk mendelete ininya, setiap recycle view-nya. Setiap card view-nya maksudnya. Kita database ya. Oke, udah semua. Set negatif button itu untuk jika tombol ini diklik akan ditutup dialognya. Cancel. Yang tadi loh. Nah, ini cancel. Gitu, seperti itu. Oke, mungkin untuk recycle view adapternya juga cukup sekian. Register ini untuk pengirim data langsung ke Firebase-nya. Kita loncat ya, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita gunakan sync up username, ada username, ada nama lengkap, ada email, ada password, ada konfirmasi password. Kita masuk ke text view-nya untuk mendirect. Jadi kita kembali ke loginnya ya. Oke, kita kembali ke halaman loginnya. Dan kita klik register. Nah, ini login akun untuk meredirectnya kembali ke halaman login. Ada inputan dari username, ada nama lengkap, ada email, password, confirmation to login, registrasi akun. Ini layoutnya seperti ini tampilannya. Ya, sama dengan yang di sini. Oke, di sini ada ketika kita klik set on klik login redirect, kita masuk ke halaman activity login. Ini ada set on klik untuk ketika datanya sudah semua. Ketika
kita klik register itu ada beberapa kondisi, yang mana kalau kondisinya itu namanya username dan segala macam konfirmasi passwordnya itu kosong, akan muncul tolong isikan kolom registrasi. Tapi kalau tidak kosong itu maka ada kondisi lain, jika passwordnya itu tidak sama, password tidak sama. Tadi sudah saya jelaskan saat menampilkan dari aplikasinya. Tapi ketika itu else-nya, ketika kondisi lain ya akan masuk loading atau nanti registernya akan loading. Tadi udah saya tampilkan juga, saya presentasikan juga, akan loading dan masuk ke database penyimpanan dari Firebase-nya. Serve reference ya, ini session dulu ke dalam database lokalnya. Kita ada username key dan sync up username. Kemudian kita masuk ke real time database-nya. Kita menyimpan di real time database-nya ini, kita gunakan child user sync up username, menggunakan sebagai parameter nanti untuk mengambil data ketika kita di login. Username adalah nama lengkap, email, password, konfirmasi password. Oke, ada cancel ya, ini kalau gagal ya, kalau tes gagal gitu ya. Nah, ini udah menuju login ya, cuma ini aja ya. Update juga udah saya jelaskan tadi. Nah, ini user health-nya emang nggak jadi saya gunain karena tadinya saya mau menggunakan Firebase untuk menampilkan recycle view, tapi tidak jadi. Akhirnya saya menggunakan penyimpanan lokal berupa SQLite. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang proyek akhir yang telah saya bangun selama kurang lebih beberapa bulan, dan ya efektifnya beberapa minggu sih. Jadi ya mungkin segitu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nantinya aplikasinya akan saya cantumkan juga di link di deskripsi GitHub-nya. Mungkin bisa ada update-nya sewaktu-waktu, jadi cek dan pantau terus GitHub-nya aja. Link di GitHub di bawah itu sudah ada lengkap juga di situ. Ya, dan ya terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.